Prediksi Oscar. Let's go. Yo, balik lagi bersama gue di channel Absurd ya. Hidup absurd, film absurd, review pun absurd. Oke guys, jadi pada video kali ini kita bakal memprediksi Oscar 2026. Oscar itu adalah penghargaan buat film-film yang udah tayang di tahun sebelumnya. Oscarnya 2026, nah film-filmnya ini di tahun 2025. Kenapa begitu? Ya karena film-filmnya dilihat dulu, rilisan dulu gitu 2025 sampai akhir. Dari situ baru di awards kan. Biasanya Oscar ini ngumumin nominasi-nominasi film sesuai kategorinya ini di bulan Januari guys, dan diumumin pemenang-pemenang dari kategori tersebut itu biasanya di bulan Maret. Nah, tapi belum ada pengumuman ya so far ya. Jadi kita bakal prediksi lebih dulu sebelum nominasi diumumkan ya. Nah, selain Oscar, itu ada penghargaan-penghargaan film lain gitu. Contoh kayak Critical Choice yang gue udah sebut kemarin ya di konten kemarin. Terus ada Golden Globe, BAFTA ya. Yang terbaru itu yang gue tahu itu Golden Globe ya guys ya. Dan yang paling puncaknya itu adalah Oscar bos. Dan kali ini kita bakal langsung aja prediksi film yang bakal masuk nominasi Oscar menurut Absurd dia. Tapi di sini gue bakal prediksi film-film yang gue udah tonton aja ya. Kalau gue belum tonton gue nggak bakal masukin gitu. Dan film-film yang gue udah tonton itu lumayan lah ya buat prediksi Oscar 2026 ini ya. Kalian lihat nih, damn. Nah di situ ada ya beberapa ya tuh. Gue nonton film itu 2025 ada 31 ya. Iya, kita bisa ya memprediksi Oscar 2026 dengan 31 film yang gue udah tonton. Jadi di sini gue bakal masukin beberapa kategori. Nggak semua kategori gue masukin, cuma kayak yang penting-pentingnya aja ya. Di sini gue masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kategori guys ya. Nanti ada sisanya beberapa 2 atau 3 gitu ya. Tapi setelah gue beres 10 kategori tersebut, baru gue bahas yang 2 atau sisanya itu. Tapi pada utamanya kita bakal masukin 10 kategori aja ya. Ini dia. Nah ini guys ya, di sini kita bakal bacain dulu ya ada apa aja ya. Ya pasti ada Best Picture, terus ada Best Director, terus ada Best Actor Supporting Actor, terus ada Best Actress, terus ada Best Supporting Actress juga. Terus ada Origin Screenplay, Adapted Screenplay, ada juga Cinematography dan Editing ya. Di sini 10 ya bos ya. Nah, dan kita bakal mulai dari editing dulu bos. Ini gue ada beberapa ya film yang menurut gue punya editing bagus gitu, cuma pada dasarnya kan editing itu mempunyai ritme yang tepat gitu, kapan dia harus tap tap gitu ya, harus di cut, harus dipotong supaya emosi penonton juga pas dengan editingnya gitu, bagaimana proses menyusun dan memotong gambar-gambar hasil syuting supaya jadi cerita yang utuh, enak ditonton dan emosinya pas gitu ke penonton. Dan menurut gue film-film yang ada editing yang paling mantap gitu ya, dan gue bisa masukin prediksi best editing bos, itu ada filmnya One Battle After Another ya. Terus ada Bugonia juga ya, terus ada Superman, kayaknya nggak bisa masuk ya Superman pak. Superman ini beda guys, karena dia pada dasarnya film superhero, dimana kalau kalian tahu film-film superhero ini susah banget gitu buat masuk Oscar gitu ya. Nggak tahu gue juga kenapa, cuma simple karena film superhero ini terlalu aman gitu ya. Weapons juga bagus sih di editingnya. How to Train Your Dragon tuh cuma kayak mungkin gue bakal 2 film aja gitu yang bakal gue prediksi ya di best editing ini. Itu adalah One Battle After Another dan Bugonia bos. Cuma kalau gue bisa pilih satu di best editing ini, gue bakal pilih One Battle After Another ya. Ini the best editingnya, menurut gue editingnya pas banget, bagaimana editingnya ini mengatur ritme gitu sesuai shot-shot yang dibutuhkan, itu menyusunnya tepat banget, ceritanya itu sesuai gitu. Editingnya tap tap, apalagi diiringi dengan scoringnya di film One Battle After Another ini ya. Jadi gue bisa pilih ya so far editing One Battle After Another. Tadinya milih Superman tapi susah ya. Cuman kalau Bugonia ini ya, Bugonia menurut gue editingnya tuh simple gitu. Lewat editingnya ini bisa menusuk rasa penonton gitu, kayak ngena gitu editingnya bos, walau simple ya.
Ya cuma terlepas dari film-film yang gue belum tonton, ya mungkin aja nanti ada film-film seperti Marty Supreme atau apa gitu ya. Tapi karena gue belum nonton, jadi gue pilih One Battle aja ya. Kita lanjut ke sinematografi. Let's go. Ya, sinematografi, dimana ini teknik kamera movement, bagaimana kamera bergerak, bagaimana kamera itu bisa bercerita juga gitu lewat sinematografi aja ya bos ya. Kalau tadi editing itu lebih bagaimana pemilihan shot dan diedit gitu ya, bagaimana ritmenya itu tersampaikan lewat editingnya gitu ya, pas apa enggak. Nah, kalau sinematografi ini bagaimana shotnya berbicara lewat sinematografi gitu ya. Show don't tell bos, bagaimana movement kamera yang gila gitu, the best. Kini gue ada beberapa pilihan lagi ya sinematografi. How to Train Your Dragon ya, coba kayak film-film kayak gini susah gitu. 28 Years Later juga ya, pakai iPhone bos. Sinners mungkin sinematografi ya, terus Bugonia lagi-lagi, Frankenstein, dan One Battle After Another Choice juga bisa. Tapi dari kelima film itu, yang menurut gue best sinematografinya ya, semuanya mempunyai sinematografi yang mantap. Tapi kalau bisa gue pilih satu di best sinematografi ini, gue bakal pilih Frankenstein. Kenapa Frankenstein ya? Sebenarnya ini susah banget gitu kalau dibandingkan sama One Battle After Another. Dimana kalau kalian udah nonton One Battle After Another, wah sinematografinya the best bos, apalagi di jalanan ya. Tapi Frankenstein ini menurut gua sinematografinya lebih menyayat jiwa gua gitu. Something different gitu. Gua merasa sinematografi Frankenstein ini berbicara bos gitu ya. Kayak ada something spesial aja gitu lewat sinematografi Frankenstein. Ya walaupun gak segila One Battle After Another, cuma sinematografi Frankenstein ini menggambarkan ini ceritanya tentang apa gitu ya. Lewat shot-shotnya aja juga udah bisa, wah ini loh, ini ceritanya tentang pencipta dan ciptaannya gitu. Itu cuma lewat sinematografi, bagaimana ritme movementnya, terus lewat sinematografi film ini bisa bercerita aja. Cuma yang paling mantap, yang paling spesial gitu sinematografinya ya Frankenstein. Kita lanjut ke kategori original screenplay dan adapted screenplay. Nah, apa ini bedanya bang? Nah, kalau original screenplay ini filmnya bener-bener baru gitu. Gak diambil dari novel, gak diambil dari komik. Ini bener-bener ceritanya tuh baru, cerita fresh gitu ya. Dimana dalam artian ceritanya itu murni, diciptakan untuk film itu sendiri. Contohnya film apa bang? Contohnya kayak film Inception, terus ada Get Out, ada film Parasite. Nah, itu film-film yang menggunakan original screenplay gitu. Nah, kalau adapted screenplay, ya ini gampangnya film-film yang diadaptasi dari novel, entah dari komik, entah dari mana gitu ya. Pokoknya filmnya diadaptasi ulang. Dia mempunyai IP dan diadaptasi ulang. Contohnya film apa? Film-film kayak Frankenstein tadi, terus ada film Godfather yang dari novel, terus The Lord of the Rings, Harry Potter. Nah, itu film-film dari adapted screenplay. Dan kita bakal mulai dulu dari adapted screenplay film-film 2025. Ada dua lah. Itu ada One Battle After Another dan Frankenstein. Dan gue bakal pilih adapted screenplay adalah One Battle After Another. Sebenarnya Frankenstein juga dewa gitu ya, diadaptasi dari novelnya Mary Shelley ya. Cuma kali ini Paul Thomas Anderson menyutradarainya gila banget gitu, mengadaptasi dari novel Vineland gitu tahun 1990, dan dia mendirectnya dengan gila bos gitu. Dia berhasil gitu ngebuat bagaimana politik terus tentang hubungan ayah dan anak itu bisa bersatu sedemikian rupa dan menjadi film termantap gitu. Bagaimana dia bisa menerjemahkan dari novelnya tapi bisa lebih luar gitu ya. Sama juga Frankenstein, cuma kayak lebih paket komplit ini One Battle After Another di screenplay adaptednya. Dan ada original screenplay. Nah, ini yang benar-benar pure gitu, benar-benar baru ya. Di sini ada film-filmnya, contoh kayak Another Choice, terus ada Weapons, Bugonia maybe kayaknya originnya. Dan ada jagoan kita adalah Sinners. Dan gue bakal milih di original screenplay ini adalah film Sinners. Kenapa bos? Kita nggak usah ngemeng gitu. Ryan Coogler gitu membuat film origin screenplay yaitu Sinners, tapi dengan dewa banget. Bagaimana seorang Ryan Coogler gitu bisa menceritakan tentang seorang pendosa terus dibalut dengan horor ya, vampir ya. Dia bisa memberi ruang gitu emosional antara pendosa-pendosa tersebut ya. Anjir ini benar-benar keren banget. Terus ada action juga di film Sinners ini. Film ini juga
bermain musikal juga ya, scoring di film Sinners juga main juga bos. Bagaimana dia menggambarkan ini lewat origin gitu, lewat otaknya pure gitu ya. Ryan Coogler ini the best gitu di film Sinners ya. Ceritanya ini sesuatu yang baru yaitu kayak wah ini fresh banget gitu film Sinners ini ya. Apalagi genrenya tuh banyak banget, cuma bisa menjadi satu kesatuan yang absolut cinema bos. So far yang udah gua tonton ya paling mantap Sinners gitu ya. Tapi kalau gue lihat di Golden Globes itu kayak ada film-film lain. Cuma karena gue belum nonton film-film itu ya, jadi gue bisa milih Sinners untuk original screenplay ya. Dan itu dia ya, untuk origin dan adapted screenplay ada One Battle After Another di adapted, dan origin ada Sinners gitu. Dan kita lanjut ke supporting actress. Gimana kalau kalian tahu supporting artist ini adalah karakter pendukung wanita ya, bukan karakter utama tapi karakter pendukung wanita bos. Dan di sini gue ada 2 nominasi yang kuat gitu, yang ada di otak gue gitu, kayak keinget-inget, oh ini 2 nominasi ini wajib masuk supporting actress gitu di Oscar 2026. Itu ada Emma Stone dan Teyana Taylor gitu. Emma Stone di film Bugonia dan Teyana Taylor di film One Battle After Another. Cuma kalau kita bandingkan, kita compare secara acting di film mereka masing-masing dengan role mereka masing-masing. Kalau kita lihat Emma Stone, oke, Emma Stone dia cuma botak aja sih. Pada dasarnya dia cuma Emma Stone aja gitu ya. Dia cukup itu untuk proporsi karakternya gitu ya di film Bugonia. Tapi dia udah Emma Stone doang gitu, nggak gimana-gimana ya, tetap bagus. Cuma yang nggak wow gitu, yang kayak wah udah ini Emma Stone aja gitu bos. Proporsinya pas gitu sesuai role yang dimainkan. Oke gitu cukup. Oke bagus. Cuma kalau kita ambil di sini dalam konteks best gitu, best supporting actress, mungkin gue bakal pilih Teyana Taylor. Dimana ini yang gue lihat ini adalah aktris terobosan terbaru ya. Gue baru lihat film dia tuh di Straw gitu. Nah kalau kalian belum tahu Straw, dia main juga Teyana Taylor di film ini sebagai polisi ya. Dan disitu menurut gue actingnya wow gitu ya. Yang menonjol di film Straw acting dari Teyana Taylor ini, dan di One Battle After Another dia lebih different bos gitu dibanding film Straw tadi. Wah anjir, ini orang bisa acting juga ya. Ya kalau kita bahas pure all time gitu ya, antara Emma Stone dan Teyana Taylor ya Emma Stone jauh bos gitu, actingnya udah dewa. Cuma kalau kita lihat acting dari kedua film mereka di 2025, Bugonia dan One Battle After Another, Emma Stone sangat bagus di Bugonia, cuma udah gitu proporsinya pas gitu, nggak gimana-gimana, ya udah just Emma Stone aja. Kita lihat something different, kayak unik gitu, sesuatu yang baru, terobosan baru gitu di supporting actress ya Teyana Taylor gitu. Bagaimana dia memerankan karakter pemberontak politik gitu ya, karakter gila ibaratnya di sini, terus dia harus dipaksa jadi ibu. Wah itu walaupun screen time dia dikit di One Battle After Another, tapi jiwanya itu, soulnya itu kerasa gitu sampai akhir film. Dan gue bakal pilih Teyana Taylor untuk supporting actress. Dan kita bakal lanjut di Best Actress. Nah, Best Actress ini gue bingung jujur ya. Karena kalau kalian lihat film-film gue, siapa nih Best Actress? Ya sentimental value ya. Ya ini dia, sentimental value ya. Ya itu doang, itu doang ya. Sentimental value doang anjir Best Actress-nya. Tapi kalau gue lihat di awards lain, contoh kayak Golden Globe, itu ada Hamnet gitu yang menang ya. Best aktrisnya itu adalah Jessie Buck gitu ya, Jessie Buckley ya. Di situ dia dapat Best Actress di Golden Globe, cuma karena gue belum nonton Hamnet anjir. Masa gue nonton di LKI? Nah, jangan lah ya. Karena gue belum nonton Hamnet, jadi gue nggak bisa milih si Jessie Buckley ya. Ya, so far gue bakal milih si sentimental value ini ya, diperani oleh Renette Reims. Kita panggilnya Renette di film sentimental value ya. Walaupun menurut gua apa ya, actingnya oke gitu, bagus. Cuma ya belum jadi terobosan yang kayak ini pemenang, belum gitu. Tapi ya so far untuk pilihan gua kategori best actress ya, gua bakal milih Renette Reims di film sentimental value. Oke, kita lanjut. Membuktikan bahwa dia bukan aktor-aktor yang diremehkan ya oleh publik. Kalau kalian tahu latar belakang dia juga emang dia sutradara bagus, dan dia udah berhasil memerankan karakter di film. Karena Best Picture ini adalah film terbaik ya.